Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku dan Ulfa. Hari ini Alhamdulillah SIPB ku sudah selesai. Jadi kemarin di penghujung tahun 2023 Allah kasih rezeki, Allah kasih kemudahan, SIPB sudah keluar. Jadi aku mau sharing ke teman-teman tahap aku proses mengurus SIPB itu kayak gimana. Soalnya banyak juga teman-teman yang nanya gimana sih cara tahap urus SIPB, biayanya berapa gitu ya. Awalnya aku jelasin dulu nih. SIPB itu gratis ya, aku udah ngalamin sendiri dan itu aku ngurus sendiri, itu gratis, nggak ada bayaran apa apa, nggak ada mintaan uang berapapun, nggak ada, di sana tetap gratis ya, nggak ada biaya apa apa. Tapi garis miring ini hanya untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Aku nggak tahu kalau di wilayah yang lain tuh ada pembayaran atau enggak. Ini yang aku alamin sekarang itu di wilayahku aja gitu, yang aku jalanin, yang aku udah coba gitu, aku turun sendiri itu tuh di Kabupaten Tangerang. Jadi aku di sini sudah membuat SIPB ya. Ini tahapnya itu yang pertama kita datang ke Ranting. Dari Ranting kita bawa berkas biasa, berkas KTP, KK, buku KTA, buku iuran juga gitu. Nah dari kita ngantar berkas ke Ranting itu 2 minggu dapat info buat Sufas dari Ranting. Kemarin tuh dari Ranting datang ke rumah itu aku karena ada revisi, beberapa revisi. Jadi setelah revisi dia datang lagi lah 1 minggu, atau pokoknya dari selesai revisi itu aku langsung direvisi. 2 minggu dia datang lagi ke rumah, 2 minggu dia datang lagi ke rumah buat Supas yang kedua, karena kemarin revisi. Setelah Supas kedua udah nggak ada revisi lagi gitu, langsung ACC dari pihak Ranting ya. Dari pihak Ranting 2 minggu juga suratnya keluar, surat rekomtah dari si Ranting. Dapat surat rekom dari si Ranting, aku langsung ke cabang. Ternyata dari cabang ini ada beberapa tahap yang kalau kita mau dapat rekom tuh seperti apa sih gitu. Ternyata di cabang itu kita harus ikut workshop dulu, ada workshop atau MU. Jadi kalau yang sudah ikut MU nggak usah ikut workshop, nggak jadi masalah gitu. Tapi masih di bawah 5 tahun ya yang MU-nya. Tapi kalau misalkan MU-nya udah lewat dari 5 tahun, itu harus udah ikut workshop, tetap ikut workshop aja gitu. Nanti kalau misalkan kita belum MU, dua-duanya bidang pertama sama kedua ikut workshop. Kalau misalkan ada yang udah MU, boleh nggak ikut workshop pun nggak jadi masalah gitu. Nah setelah itu dapat seminggu aku dapat panggilan untuk workshop, jadwal workshop keluar. Setelah itu workshop dulu sama cabang, 2 minggu dapat jadwal Sufas. Lumayan panjang nih yang dari si cabang, soalnya harus workshop dulu, dan workshop itu harus nunggu penuh dulu baru kita masuk jadwal workshop. Nah setelah workshop dari cabang dapat jadwal Sufas ya. Dari jadwal Sufas itu kita 2 minggu setelah Sufas datang lagi surat rekomendasi keluar nih dari si cabang nih. Setelah 2 minggu surat rekomendasi keluar dari cabang, aku ke puskesmas. Dari puskesmas aku ngantar berkas. Dari puskesmas itu berkas yang dibawa biasa sama aja kayak yang dibawa ke Ranting, cuman bedanya dia tuh nggak bawa KTA sama berkas-berkas itu, berkas-berkas IB-nya nggak dibawa. Nah di puskesmas itu alhamdulillah tahapnya cepet banget. Jadi hari Senin aku ngantar berkas, hari Selasa mereka Sufas, hari Rabu rekom sudah keluar. Itu di puskesmas ya. Dari puskesmas aku bawa ke Dinkes berkasnya. Pokoknya tahap itu tuh sama aku bener-bener tek gitu biar cepet ya maksudnya. Tapi beda lagi, ada jalurnya masing-masing gitu. Nah terus aku datang ke Dinkes ngantar berkas. Setelah Dinkes ngabarin ya, katanya hari Selasa gitu aku udah nganterin berkas seminggu, terus 2 minggunya lagi dia ngabarin kalau aku tuh di Sufas hari Selasa, kata dia. Datang hari Selasa dia Sufas, keluar surat rekomendasi dari si cabang 2 minggu pula. 2 minggu. 2 minggu dari si Dinkes surat rekom keluar. Setelah surat rekom keluar, aku langsung upload ya di Si Pinter. Si Pinter itu adanya di daerah Kabupaten Tangerang juga dia. Nah itu namanya penanaman modal. Aku langsung upload ke penanaman modal. Terus di situ tuh di uploadan penanaman modal Si Pintar itu ada jalurnya 1 sampai 8. Jadi kalau misalkan ada beberapa revisi, nanti dia langsung ngebales email kita
Kalau ada yang beberapa yang direvisi gitu, kalau misalnya nggak ada yang direvisi ya langsung 2 atau 3 hari, kalau nggak 13 hari bekerja. 13 hari kerja itu nyampe sampai ke 8 atau 7 gitu. Nah setelah, jadi ada nomornya masing-masing loh gitu, nanti di 8 itu atau di 7 kita langsung dapat konfirmasi dari mereka kalau kita itu harus mengantarkan berkas kita ke penanaman modal lagi gitu. Berkas yang kita upload di si Pintar itu nanti ada beberapa dibawa ke si penanaman modal. Setelah dibawa ke penanaman modal, di hari ini kita nganterin berkas kita, dapat surat penerimaan ini berkas, besoknya SIPB turun, coba masuk email, alhamdulillah. Jadi jaraknya cuma 1 hari. Nah total keseluruhan aku ngurus SIPB ini nominalnya kurang lebih ya 6 bulan. 6 bulan dari bulan Agustus kalau nggak salah, sampai akhir sih Agustus. Alhamdulillah ya, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nanti aku akan sharing supas apa aja sih yang dipertanyakan, apa aja yang dijelaskan sama pihak ranting, cabang, puskesmas ya. Terima kasih.